udah mulai ya. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berpagi untuk kalian semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kali ini kita akan bahas, di video ini kita akan bahas kisi-kisi PHI kelas 8 untuk persiapan PTS di hari Senin nanti. Pastikan kalian sudah memiliki nomor peserta dan password yang sudah dibagikan oleh kelas kalian ya. Oke, di sini ada 40 soal. Dari 40 soalnya ada 4 bab ya. Yang pertama ada bab tentang, kalau di LKS ada di halaman 2, itu tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua ada menjauhi perilaku tercela dan membiasakan perilaku terpuji. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah yang minggu kemarin kita bahas ya. Yang terakhir ada rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia, yaitu di halaman 51 untuk bab yang keempatnya. Baik, kita akan bahas satu-satu. Untuk soal nomor pertama ini materi tentang sejarah kitab Allah. Jadi kita tahu kitab Allah ada berapa? Oke, good. Nah, itu sejarah siapa? Itu kepada siapa diturunkan, kapan, dan fungsi dari masing-masing kitab tersebut sebagai apa. Itu soal nomor 1. Nomor 2, nomor 3 itu tentang kandungan dari masing-masing kitabnya apa. Misalnya Injil apa, terus Al-Quran apa kandungannya, terus Taurat apa. Itu dibahas nomor 2 dan nomor 3. Terus ada sejarah turunnya kitab ya. Ini ditampilkan sebuah ayat Al-Quran tentunya ya. Itu diturunkan di situ bahwasanya ada kitab apa yang turun saat itu menurut ayat itu. Nanti kalian baca, insya Allah dengan kalian baca akan kalian paham. Ini gampang banget nomor 4. Nomor 5, nah ini sikap. Bagaimana kita menyikapi tentang kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada kita. Sikap kita seperti apa? Nah, ini dipertanyakan di soal nomor 5. Nomor 6, nomor 7, 8 itu tentang sejarah kitab ya. Sama kayak tadi, ini tentang sejarah kitab. Tadi kita bagaimana turunnya, terus kandungannya apa, terus kitabnya apa saja, kepada siapa diturunkan. Itu di sini di nomor sampai nomor 8 ya. Termasuk kitab apa yang sampai sekarang masih murni sesuai dengan yang turunkan dari dulu, belum tercampuri, belum diganti-ganti. Nah, itu kitab apa? Ditanyakan di sini. Terus juga ada nomor 9 ada kandungan kitab. Nah, ini kandungan kitab tuh berlakunya kitab itu untuk siapa saja. Taurat untuk siapa, Al-Quran untuk siapa, ada dipertanyakan di sini. Nomor 10 11 kembali ke tentang sejarah kitab. Sejarah diturunkannya, sejarah disampaikannya, itu ada dipertanyakan di sini 10 dan 11. 12 sikap, sama sikap kita terhadap kitab-kitab Allah itu seperti apa. Bagaimana kita memperlakukan kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada kita itu seperti apa. Terus itu bab yang pertama ya, itu tentang kitab-kitab Allah. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu bab tentang menjauhi perilaku tercela. Nah, kalau di sini katakan ada babnya menghindari minuman keras, judi, dan juga pertengkaran. Nah, ini dibahas nomor 1, ini nomor 13 ya. Nomor 13 betul. Itu dikatakan di sana ada contoh-contoh atau ayat-ayat larangan yang menerangkan tentang larangan bagi muslim. Apa saja larangannya akan dibahas di situ. Kalau kalian baca, insya Allah kalian paham dengan soal ini. 14 itu ada sebab akibat dari kenapa Allah melarang umat Islam mengkonsumsi. Nah, ini larangannya ada di sini. Kenapa seperti itu? Terus juga masuk ke sifat-sifat pilihan. Nah, kita dilarang oleh Allah, tapi kita juga diminta untuk memilih sifat-sifat pilihan. Kalau di sini dikatakan ada 2 ya, dalam bab ini ada 2, jujur dan adil. Itu sikap pilihan yang dipertanyakan di soal ini.
Terus ada prakteknya, praktek sifat pilihan itu nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Itu tentang praktek-praktek dari sifat-sifat pilihan. Pokoknya hubungan dengan jujur dan adil. Ini dipertanyakan sampai nomor 22. Bisa dipahami ya? Jadi tadi nomor di atas tadi tentang bab 1 ya kan, tentang cinta kitab Allah. Bab kedua sudah selesai sampai nomor 22. Kita masuk ke bab ketiga, jenis-jenis sholat sunnah. Nah ini anak-anak, di sini dibahas ada di video minggu kemarin sudah kita bahas tentang sholat sunnah ya. Ada sholat ya contohnya sholat duha, tarawih, witir, banyak istighfar, banyak ya. Ada rawatib, ada yang banyak yang kita bahas di sana. Nah, soal nomor 24 ini membahas tentang jenis-jenis sholat sunnah. Apa saja jenis-jenis sholat sunnah yang perlu kita ketahui, dibahas di soal ini. Kemarin kita bahas ada sholat sunnah yang dilakukan berjamaah, yang dilakukan munfarid, yang dilakukan jamaah atau munfarid. Ada kita bahas di sini ya. Terus di sini nomor 26 ada bacaan sholat sunnah, lebih ke niat ya. Ini akan dituliskan niat sholat sunnah tertentu. Kalian hanya terus menentukan saja ini sholat sunnah apa gitu. Gampang banget. Kalau kalian baca pasti kalian ngerti ini. Gampang banget. Terus ada kembali 27, 28, terus 30 itu ada jenis-jenis sholat sunnah lagi, sama kayak tadi ya. Pokoknya kalau kalian lebih teliti, insya Allah gampang mengerjakan soal ini. Itu nomor 27, 28, dan 30. Kalau 29 itu tentang syarat sholat sunnah. Syaratnya apa? Syarat melakukan sholat sunnah itu apa? Itu nomor 29. 31 itu ada satu lagi jenis sholat sunnah. Jenis sholat sunnah itu apa saja? Ada di ayat 31. Contohnya tadi apa ya? Nah, kita bahas itu. Terakhir 32 di bab ini terakhir adalah syarat sholat sunnah. Syarat sholat sunnahnya apa? Banyak di situ. Terus 33, 34 itu ada sikap pilihan. Sikap pilihan yang tadi ya, ini mungkin masih muter ke yang tadi, balik ke nomor tadi, 2 sikap pilihan, jujur dan adil ya. Itu dipertanyakan di sini tentang aplikasinya seperti apa. 35 itu tentang tajwid. Nah, ini tentang bacaan mat, kita udah bahas kemarin. Tajwid itu ada bacaan mat ya. Jadi kalau di LKS ada di halaman 51, kita boleh buka dulu. Ada baca, kita sudah kita bahas juga di video sebelumnya kalau nggak salah ya. Ada tentang mat. Nah ini ada yang pertama ada mat tobi'i. Mat tobi'i itu ada 3 ya. Contohnya misalnya kalau fathah ketemu alif itu mat tobi'i. Kalau dhammah ketemu waw disukun. Kalau kasroh ketemu ya disukun itu mat tobi'i. Terus ada juga namanya mat wajib mutasil. Kalau mat wajib berarti mat yang ada tanda centangnya itu dalam satu kata, ya kan? Misalnya ma'a, nah itu satu kata itu panjang ada centangnya, berarti mat wajib. Bacanya itu 3 alif atau 6 harokat. Terus ada mat jaiz. Ingat ya, ini perbedaannya. Kalau mat jaiz itu berpisah, lain kalimat. Nah, itu contohnya misalnya wala antum, wala sendiri, antum sendiri. Jadi itu beda katanya. Terus ada mat arid. Nah, kalau mat arid itu biasanya di akhir kalimat. Misalnya gini, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi pas belakangnya itu pas di akhir kalimat, akhir ayat, maaf. Di akhir ayat dia panjangnya boleh milih antara 1 alif, 2 alif, 3 alif. Itu namanya mat arid. Dan terakhir ada mat iwat. Nah, kalau mat iwat ini biasanya di akhir kalimat, di akhir kata juga ada fathah dengan misalnya fathatain, ada alifnya di belakang. Kita bacanya wakof, berhenti. Itu jadi mat iwat, 1 alif ya. Itu tajwidnya. Ini soal di sini membahas tentang
tajwid juga, itu nomor 35. Terus juga nomor 36 ada ayat pilihan, ini ayat tentang sikap. Nah, tentang sikap nanti kalian baca aja di sana ada. Terus nomor 37 ada sifat pilihan lagi. Ini contoh-contohnya ya, contoh sifat pilihan. Terus nomor 38 ada hadis pilihan. Jadi di sini nanti ada contoh sikap yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 39 dan 40 tentang sifat pilihan juga ya kan. Ini gampang kok, ini gampang dengan sedikit pengertian aja. 40 juga sama, ini manfaat atau hikmah dari sifat pilihan. Kalau kita melakukan ini, hasilnya apa? Seperti itu. Baik anak-anak, untuk 40 soal ini Pamin yakin ini mudah. Pamin yakin ini mudah. Kalau kalian bingung tinggal baca LKS, kalian sudah punya Pamin yakin. Atau pakai buku paket yang ada di Perpus, itu juga lengkap. Kalau memang kalian punya dari koperasi, lebih baik lagi. Tapi Pamin yakin ini soalnya 40 ini mudah semuanya. Ada 4 bab, Pamin ulangin, yaitu ada bab 1 yaitu tentang kitab Allah, yang kedua tentang sikap ya, yang ketiga tentang sholat sunnah, yang keempat tentang tajwid tadi itu. Baik anak-anak, dari Pamin cukup. Jazakumullahu khairan katsiran. Semangat belajar. Pamin harapkan, Pamin doakan semoga kalian diberikan kemudahan dalam ujian PTS di hari Senin nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.